Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 10 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pasa yang segera akan mendatangi rumah sakit karena Pasa telah ditelepon oleh Bu Para menanyakan tentang perawat tersebut, dan di situ Pasa pun buru-buru mengajak ke rumah sakit, ketakutan akan marah Bu Para terhadap perawat itu. Singkat cerita, Bu Para sangat kesal sekali kepada Amira karena Amira terlambat dan terlambat terus. Di sisi lain ditelepon tidak aktif-aktif. Di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal yang sedang melihatin para buana yang sedang mundar-mandir karena lagi jengkel kepada Amira, pembantunya yaitu perawatnya Nana. Dia telat sekali. Singkat cerita, di situ lihat Nana sendirian di kamar rawat ya. Tiba-tiba dia mimpi bertemu bersama suaminya Dewa Buana. Di situ Nana mimpi sangat prihatin sekali melihat Mas Dewa. Wajahnya rusak dan bengkak-bengkak. Dan di situ Dewa minta tolong. Di sisi lain, tiba-tiba Nana ngigau dan memanggil-manggil Dewa Buana, dan tiba-tiba di situ datang dokter dan mendengar Nana ngigau memanggil-manggil suaminya. Tiba-tiba Nana pun terbangun sadar. Nah di situ Nana berontak pengen sekali ketemu dengan suaminya Dewa Buana. Namun singkat cerita dokter langsung menindaki Nana karena Nana akan depresi. Dia langsung menyuntik tidur kepada Nana lagi, dan alhasil Nana pun sadar. Di situ dokter baru keluar. Singkat cerita dokter keluar, tiba-tiba di situ Bu Para yang sedang menunggu bersama Pak Nopal keputusan dari dokter gimana keadaan Nana. Setelah dokter keluar langsung para buana bertanya, "Gimana Bu Dokter, Nana keadaannya sekarang?" ungkap para buana. Dan langsung dokter pun menjawab, Nana sudah siuman, namun Nana telah memanggil-manggil suaminya Dewa Buana. Di sisi lain Nana harus dirawat di rumah sakit. Nah di situ kembali lagi Pak Nopal berkata kepada dokter menyuruh merawat Nana yang terbaik. Di sisi lain di situ dokter pun menyatakan, "Iya, awas Bu Dokter jangan sampai teledor mengurus Nana." Di situ terdengar oleh para buana. Kok tiba-tiba para buana selalu yakin kepada Pak Nopal bahwa ini Nana adalah anak kandungnya. Namun Pak Nopal belum mengasih tahu memang benar Nana itu adalah anak kandung dari Pak Nopal. Singkat cerita Pak Nopal masuk ke kamarnya Nana dan Pak Nopal berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, kamu harus kuat. Kamu harus kuat dan kamu harus tegar. Jaga kandungan baik-baik. Kamu jangan takut sama para buana. Aku akan melindungi kamu sampai kapanpun," ungkap Pak Nopal kepada Nana. Pak Nopal berkata seperti itu persis kepada anaknya. Nana pun langsung menjawab, "Iya Pak Nopal, terima kasih, aku akan kuat dan aku akan menjaga kandungan aku." Di sisi lain, di situ Nana balik bertanya kepada Pak Nopal, "Pak Nopal, aku minta tolong kepada kamu, tolong cari suami aku Dewa." Dan di situ Nana pun memohon sekali kepada Pak Nopal suruh mencari Dewa Buana. Di manakah dia berada? Karena aku mimpi buruk sekali. Singkat cerita Pak Nopal keluar setelah selesai berkata kepada Nana, dan di situ Pak Nopal mendatangi para buana. Dan Pak Nopal pun berkata kepada Bu Para bahwasanya, "Para, kamu jaga Nana, jangan kamu sakitin. Jaga kondisi Nana, jangan kamu sakitin," ungkap Pak Nopal.
kamu tahu siapa aku yang sebenarnya. Seandainya terdengar lagi kamu menyakiti Nana, urusannya bersama aku, ungkap Pak Nopal kepada Bu Parah. Di situ Pak Nopal mengancam sangat sadis sekali karena dia akan pergi mencari dewa. Dan di situ Pak Nopal langsung pergi meninggalkan para buana sendirian di rumah sakit. Setelah Pak Nopal pergi, para buana gegelendang sendiri. Kenapa kok Nopal marah sama aku? Malah aku yang diribedin oleh Nana, ungkap Parah. Setelah Pak Nopal jauh dari hadapannya, Bu Parah berkata seperti itu. Kelihatan Bu Parah sangat jengkel dan dongkol kepada Pak Nopal setelah Pak Nopal mengancam dirinya dan berkata seperti itu. Singkat cerita, di situ terlihat Ronai Buanai yang sedang disekap oleh rombongan Cakarping bersama Lucky dan juga Dewi. Karena maksud Lucky dan Dewi pengen tahu di mana keberadaan dewa, dan positif Roni tahu, namun Roni tidak mengaku. Dan di situ Roni dinaikkan ke mobil kolbak dan Roni diputer-puter di bundaran sampai pening sekali. Karena di situ pengen Roni tuh ngaku keberadaan dewa di mana, karena cuma dialah yang tahu segala-galanya. Karena Roni orangnya dingin dan dia pun tidak ingin mengatakan ini dan membocorkan kepada orang lain. Di situ terlihat Roni yang sedang diputer-puter di atas mobil kolbak sampai dia ketakutan dan dia ngaku kepada Lucky dan juga Dewi. Karena saking ketakutan dia pun ngaku, iya aku tahu itu orang Korea yang sedang menyekap dewa, namun tempatnya aku tidak tahu. Singkat cerita, setelah diceritakan dan diputer-puter, langsung Roni pun diturunin. Dan setelah tahu semuanya tentang Roni, dan langsung Roni pun digeletakin di jalan. Dan di situ ketegasan antara Lucky dan Dewi demi Nana akan mencari dewa buana suaminya. Betapa setianya rombongan Lucky Cakarping kepada Nana. Singkat cerita, Lucky langsung menghubungi Pasa. Pasa sedang di rumah sakit dan tiba-tiba Lucky menelepon Pasa dan Pasa pun langsung mengangkatnya. Dan Lucky berkata, Pasa, aku sudah tahu keberadaan dewa. Dan di situ langsung Pasa pun menjawab, ya tunggu aku akan ikut mencari. Dan di situ langsung tidak panjang lebar Pasa pun pergi meninggalkan para buana. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal sedang mengumpulkan anak buahnya untuk bergerak mencari dewa di mana. Namun setelah itu tiba-tiba Pak Nopal mendapat telepon dari Dewi. Dan Dewi berkata, Pak Nopal, keberadaan dewa sudah ketemu, markas orang Korea. Di situ Pak Nopal pun langsung tahu dengan mafia tersebut karena dia sempat berurusan bersama dirinya. Di adegan selanjutnya setelah Dewi menghubungi Pak Nopal dan Pak Nopal mengajak anak buahnya, ayo kita berangkat, aku tahu tempatnya, ungkap Pak Nopal sambil menghubungi kepada Dewi. Dan langsung menutup telepon, Pak Nopal mengajak anak buahnya akan mencari dewa buana. Di adegan selanjutnya singkat cerita Pak Nopal mendatangi temannya, sama-sama orang Korea mafia juga. Di situ Pak Nopal minta tolong dan minta bantuannya, dan alhasil orang Korea tersebut akan membantu Pak Nopal untuk menunjukkan di mana markasnya dewa yang lagi disekap. Di sisi lain kebetulan Pak Nopal tahu tempat itu, dan di situ Pak Nopal berterima kasih kepada temannya. Mungkin temannya itu akan membantu juga mencari dewa buana. Pencarian dewa semakin sengit. Mungkin ini akan terjadi ketemu karena setelah diketahuan bahwa Roni yang menunjukkan tempatnya setelah Roni dianiaya oleh si Lucky dan juga Dewi. Nah, oke guys, terlihat dewa buana terkapar di ring pertarungan demi Nana. Namun apakah dewa akan berhasil mengalahkan Nana? Mengalahkan gerombolan tersebut? Apakah dewa akan masuk rumah sakit?
Singkat cerita, di situ Nana dan sedang bangun dan dia berkata kepada susternya bahwa dirinya selalu ingat dengan dewa. Dan di situ perawatnya tersebut menyuruh Nana mendoakan dewa. Singkat cerita, Nana sembahyang tahajud dan dia mendoakan suaminya agar sehat selalu dan tidak ada godaan. Dan dimanapun dewa berada selalu didoakan oleh istrinya, itu Nana Buana. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton di Bunda dimanapun kalian.